Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat semua. Apa kabarnya hari ini? Ufi harapkan kalian dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa mengikuti pembelajaran hari ini dengan penuh semangat. Untuk hari ini kita akan belajar materi PAI dengan aspek fikih dengan tema adzan dan iqamah. Adzan, ada yang tahu apa arti dari adzan? Adzan itu secara bahasa artinya adalah pemberitahuan ataupun ajakan. Sedangkan secara istilah, adzan adalah seruan untuk melaksanakan sholat. Tujuan dikumandangkannya adzan. Pertama, yaitu memberitahukan bahwa waktu sholat telah tiba. Kedua, mengajak umat Islam untuk mengerjakan sholat. Dan yang ketiga, memanggil umat Islam untuk melaksanakan sholat secara berjamaah. Selanjutnya, manfaat dikumandangkannya adzan. Manfaat yang pertama ialah memberitahukan bahwa waktu sholat telah tiba. Kedua, mengajak umat Islam untuk selalu melaksanakan sholat secara berjamaah. Dan yang ketiga, sebagai media syiar dan dakwah agama Islam. Ayo sebelumnya ada yang tahu enggak apa arti dari muadzin dan mustami? Kalau belum tahu, mari kita pahami bersama-sama. Muadzin itu adalah orang yang mengumandangkan azan. Sedangkan mustami itu adalah orang yang mendengarkan azan. Azan disyariatkan pada tahun Hijriah, di mana orang pertama yang mengumandangkan azan itu adalah Bilal bin Rabah. Siapa sayang? Bilal bin Rabah. Di mana Bilal bin Rabah itu adalah orang yang pertama kali mengumandangkan azan. Kemudian terkait dengan hukum mengumandangkan azan itu adalah sunnah muakkad. Dan ketika seseorang untuk mengumandangkan azan diharapkan ketika mengumandangkan azan itu menggunakan suara yang nyaring sehingga bisa terdengar sampai jauh. Perlu diingat ya anak-anak, seorang muadzin itu harus seorang laki-laki dan tidak boleh ketika mengumandangkan itu tidak boleh salah dalam melafalkan adzan, yaitu dari takbir sampai dengan terakhir selesainya adzan. Karena apabila seorang itu melafalkan adzan dengan bunyi yang salah, dengan lafal yang salah, itu bisa menyalahi arti yang sebenarnya. Jadi diharapkan ketika adzan itu pelafalannya harus benar sehingga tidak merubah arti sebenarnya. Kalau tadi kita sudah berbicara terkait dengan adzan, selanjutnya kita akan membahas terkait dengan pengertian dari iqamah. Iqamah menurut bahasa itu artinya adalah mendirikan. Sedangkan menurut istilah, iqamah itu adalah ajakan untuk melaksanakan sholat berjamaah. Di mana iqamah itu suatu pertanda bahwa sholat berjamaah itu akan dilaksanakan. Bisa itu dilaksanakannya di masjid, di mushola. Itu kalau ketika iqamah dikumandangkan itu sebagai pertanda bahwa sholat berjamaah itu akan dilaksanakan. Kemudian iqamah itu dikumandangkan hendaknya ketika akan melaksanakan sholat secara berjamaah. Tujuan dari iqamah. Jika adzan sudah dikumandangkan, kemudian iqamah juga dikumandangkan, maka seorang imam dan makmum segera menyiapkan diri untuk memulai sholat berjamaah. Orang yang iqamah sebaiknya orang yang mengumandangkan adzan. Dan jika iqamah itu sudah dikumandangkan, segera para makmum itu merapatkan barisannya dan diutamakan untuk mengisi shaf depan terlebih dahulu. Ketentuan adzan dan iqamah. Ketentuan yang akan kita bahas pertama itu adalah terkait dengan syarat adzan. Syarat adzan pertama adalah Islam.
kemudian sudah masuk waktunya sholat. Ketiga, mumayyiz. Dan selanjutnya ialah diucapkannya secara berurutan. Dari lafal adzan itu ketika adzan itu dilafalkannya secara urut. Kemudian juga harus diperhatikan sunnah-sunnah dalam adzan dan iqamah. Pertama, berdiri tegak menghadap kiblat, selanjutnya suci dari hadas, berdiri di tempat yang lebih tinggi, hendaknya memiliki suara yang bagus, memasukkan ujung jari ke lubang telinga, kemudian berhenti di setiap membaca satu kalimat adzan, dan selanjutnya adalah membaca doa sesudah adzan. Lafal adzan. Lafal adzan yang pertama itu adalah kita membaca takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Selanjutnya dibaca sebanyak 2 kali. Selanjutnya adalah membaca syahadat tauhid. Asyhadu an la ilaha illallah itu juga dibaca 2 kali. Kemudian membaca syahadat Rasul, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu juga dibaca 2 kali. Selanjutnya hayya 'alas shalah 2 kali juga. Hayya 'alal falah itu juga 2 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Itu adalah contoh bacaan adzan. Kemudian ada sedikit perbedaan di mana adzan di sholat fardu. Kita tahu bahwa sholat fardu itu ada 5 dari subuh, zuhur, asyar, maghrib, isya. Pelafalan adzan itu ada sedikit berbeda, yaitu di waktu subuh. Karena di waktu subuh itu ada lafal tambahan setelah Allahu Akbar itu ada as-sholatu khairum minan naum. Ya. Perbedaannya ada di situ. Kemudian ketika kalian sudah tahu lafal adzan, itu kalian juga harus tahu jawaban-jawaban. Jadi ketika ada orang adzan, kita sebagai mustami itu mendengarkan sekaligus menjawab. Menjawabnya apa? Menjawabnya sama seperti bunyi adzan. Kecuali ketika di bacaan hayya 'alas shalah hayya 'alal falah itu kita membaca la haula wala quwata illa billah. Kemudian dalam sholat subuh ketika muadzin melafalkan as-sholatu khairum minan naum, maka kita sebagai mustami'nya itu menjawabnya dengan bacaan sodakta wa barokta. Seperti itu. Alhamdulillah kalau tadi kita sudah belajar terkait dengan lafal adzan dan bagaimana adzan itu, selanjutnya kita akan belajar lafal dari iqamah. Untuk lafal dari iqamah itu tidak berbeda jauh dengan lafal dari adzan. Namun juga tetap ada perbedaannya. Ya, perbedaannya juga ada. Bagaimana tuh bunyi iqamah itu? Coba Bu Guru lafadzkan, nanti bisa ditirukan bareng-bareng. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Itulah lafal dari iqamah. Pasti kalian sudah bisa ya sayang ya. Nanti bisa dicoba maju ke depan satu. Doa sudah adzan. Dimana kita setelah mendengarkan adzan itu alangkah baiknya kita berdoa. Doanya bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatul qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'ashu maqaman mahmudan alladhi wa'adta. Alhamdulillah kita sudah belajar dan mengetahui pembahasan mengenai adzan dan iqamah. Jadi jangan lupa ya anak ya, jika kita sudah mendengar adzan berkumandang, bersegeralah mengambil air wudhu dan melaksanakan sholat.
Apabila kita menunda sholat, maka rasa malas itu akan datang, dan pastinya Allah itu tidak menyukai orang-orang yang lalai dan malas dalam melaksanakan sholat. Demikianlah pembahasan materi kita pada hari ini terkait dengan adzan dan iqamah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.